Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang semangat lah, semangat. Siang. Semangat ya. Bagaimana kabarnya ini? Kenapa kamu tidak baik? Harusnya baik sih. Baik, sebelum mulai pembelajaran ini, ada lebih baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Sebelumnya kita mau proses dulu ya. Yang pertama, Abdul Jabbar, Abdul Aziz, Akid, Apa ini? Ainul Salma, oh iya sakit. Abdul Aziz Syafidah, Eri, Yanovi Amri. Itu aku pakai bicara ya kakak. Sampai itu. Dan ini lanjutannya surat yang satunya yaitu surat Al-An'am ayat 152. Al-An'am. Nah, sebelumnya kan kita mau menyampaikan pembelajarannya yaitu tentang tentang sikap yang kedua mengamalkan sikap pada berbahasa dan yang ketiga memahami isi kandungan surat Al-An'am ayat 152 tentang dan muamalah. Yang keempat mendemonstrasikan melakukan dalam membangun sikap jujur dalam muamalah sesuai dengan pemahaman surat Al-An'am ayat 152. Dan yang kelima mengkomunikasikan menyampaikan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai pemahaman surat Al-An'am dalam fenomena sosial. Nah, sebelum masuk ke materi bisa diperhatikan gambar itu yang pertama gambar apa? Dua begini. Kalau yang kedua yang kedua bukan bagikan ya, dia apa juga? Masa itu ada benderanya itu bagikan? Nah, itu apa? Coba. Itu mah nggak tahu kayak pelatihan. Bukan kalau itu kayak pelatihan, jadi kayak serah terima jabatan. Itu kan ada benderanya itu, bukan pawai ya, bukan apa-apa. Oke, langsung masuk ke soal Al-An'am ayat 152 ini dibaca yuk.
Dia mencapai dewasa dan aku tidak memberkati seseorang lain apabila kamu berbicara berguna sekali dia melanggarmu dan membela semua bagaimana dia memerintahkan Ayat selanjutnya adalah sebelum surat Al-An'am Jadi surat Al-An'am itu termasuk surat dalam Al-Quran yang diturunkan secara langsung. Biasanya kalau Al-Quran itu ada yang secara langsung dan langsung. Jadi kalau surat itu diturunkannya langsung. Nah ini diturunkan itu dengan diiringi 70 malaikat dengan tasbih dan tahmid. Nah itu juga Rasulullah SAW bersabda kalau surat Al-An'am itu diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70 malaikat dari mereka yang terdiri mereka dengan suara itu karena bacaan tasbih dan tahmid. Lanjut ke dengan surat Al-An'am yang pertama itu perintah dulu apa? tidak benar anak yatim. Oke, kenapa ya? Kalau cuma satu yang lainnya pada kemana ini kan? Yang lainnya pada persekian. Maka jadi yang pertama tidak mendekati harta anak yatim. Jadi Islam itu sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan anak yatim, termasuk dalam pemanfaatan harta anak yatim. Umat Islam itu diajarkan agar selalu berhati-hati di dalam memelihara harta anak yatim. Umat Islam juga diperintahkan untuk menjaga dan berbuat baik kepada anak yatim, sebagaimana sabda Rasulullah. Beliau dengan memelihara anak yatim sangat dekat seperti letak jari telunjuk dengan Jadi umat itu dilarang untuk mengganggukan atau menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Oke, kalau misal menggunakan harta anak yatim tapi untuk diinvestasikan agar nantinya lebih menguntungkan itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ayo. Kalau misal kita menggunakan harta anak yatim tapi itu untuk keuntungan mereka nantinya, diinvestasikan itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tapi kalau kalian menggunakannya untuk foya-foya, boleh apa tidak? Yang kedua adalah penyempurnaan dan tindakan. Jadi dalam surat Al-An'am itu juga diajarkan menyempurnakan kata-kata atau tindakan. Biasanya di dalam apa ini? Jalan jual beli, oke. Jual beli apa? Jadi hal ini disebabkan karena pada zaman dahulu itu zaman jahiliyah itu banyak sekali pedagang yang curang. Jadi curangnya itu mereka itu menimbang tapi tidak sesuai dengan makanan-makanannya seperti itu. Akan tetapi itu biasanya kalau timbang memang kadang nggak bisa 100% sesuai. Itu nggak bisa 100% sesuai, itu lumayan sulit ya. Tapi itu sebenarnya kita bisa kesepakatan aja antara penjual dan pembeli. Itu kalau atau tidak seperti itu. Yang selanjutnya ada apa? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di dalam surat Al-An'am ini juga diperintahkan untuk jujur dan adil bersama kayak surat Al-Mu'minin. Ada yang tahu jujur itu apa? Karena sesuai kata tanpa ada ulangan dan nah selain itu juga diperintahkan untuk adil. Adil itu apa? Adil apa? Ayo.
Jadi kita juga digunakan kata jujur dan adil ya. Contohnya gimana kalau jujur dan kurang apa? Masih dicontohkan. Kalau contohnya adil gimana? Contohnya adil yang lainnya benar nggak? Ya kita coba contohnya adil gimana? Dan dia punya gelarnya cuma satu ya. Sama orang gimana nih? 1, 5, setengah gitu gelarnya. Adil apa? Coba contohnya apa? Iya. Selanjutnya yang keempat itu ada apa? Nah, jadi perkataan kalau saya itu menepati janji. Apa mungkin janjian? Kenapa? Jadi janji itu apa? Sebenarnya janji itu apa? Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan Kalau kalian udah jadi saksinya biasanya ditempatin apa enggak? Jadi kita sebagai manusia itu harus memenuhi janji kepada Allah dalam hubungan dan mematuhi segala ketentuan yang didasarkan oleh Allah, baik itu di dalam hal ibadah, muamalah, agama maupun lainnya. Jadi intinya kalau kita janji itu sebisa mungkin kita harus bisa mengapalkan. Kalau kita nggak menepati janji, ya paling kita ada alasannya. Kayaknya memori menteng. Alasannya apa gitu ya? Nah, pada intinya kita bahas tentang konsep jujur dalam muamalah. Jadi jujur itu dalam bahasa apa aja? Namanya Benar. ada yang tahu nggak muamalah itu apa? Tahu nggak? Enggak. Ayo siapa yang tahu muamalah itu apa? Muamalah. Muamalah itu apa? Interaksi sosial. Ya tahu Materi ini kayak Ustaz tahu. Mau kan mau tahu di anak tempat tadi itu jujur dalam bermuamalah. apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, ayo.
kencang. Yung muamalah itu apa? Hubungan manusia dengan manusia yang Oke, pada intinya muamalah itu hubungan manusia dengan Manusia. baik dalam apa itu tadi? Syariat Islam, baik dalam sosial, ekonomi, sosial, politik. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, bisa dilihat di gambarnya. Ini yang 135. Ayo, ini sudah gambar apa? orang menjaga Bolpen. Gambar manusia. Meminjamkan bolpen atau yang lagi-lagi menemukan bolpen, terus tanya ini bolpen kamu kok kita. Yang laki-laki menemukan bolpen. Yang sudah ditanya ini bolpen kamu apa bukan? Kalau bukan bolpennya, mengaku bukan bolpennya. Kalau bukan ini gimana? Kalau mau bolpen diambil. Terus nanti kalau mau penyampaian gimana? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang berbeda, kurang. Iya Bu, bentar. Ada apa Bu? Tolong berikan donasi bagi dengan kalau juga yang mau kurang. Iya Bu. Assalamualaikum Pak. Ya udah, ayo Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Ini Rabbana tinggi Pak Ustaz. Ini hukuman dari Allah buat saya karena saya mengulangi bagaimana kembali memberi saya. Oke, itu videonya udah selesai. Ada yang bisa menjelaskan? Itu videonya tadi membahas tentang apa itu? Oke, curah dalam timbangan. Kayaknya di mana ini? Tanyakan sama Allah, sama Ibu gitu. Biasanya tapi mungkin emang beda ya yang kayak gitu ya. Ini emang ada seperti itu. Nah, ini ada dalam peramalan. Yang pertama ada apa? Tidak bisa kategori sombong dan kasar. Yang kedua, yang ketiga apa Mas? Iya semangat dong. Udah siap sih emang. Yang keempat, kalau kayak video tadi itu penipuan atau kebohongan enggak? Boleh apa enggak? Boleh.
transaksi yang sesuai. Kalau tadi sesuai apa enggak? Oke. Ini biar gambar dan lampu tak kita kasih es krim. Semuanya bangun yuk. Bahas es krim dulu biar yang lampu. Es teh. Oke, nanti yang salah maju ya. Ya, oke. Masa pokoknya. Ya, kamu konsen. Kasih. Ini nama es krimnya gajah. Jangan. Apa tadi namanya? Gajah semut. Kalau nanti saya bilang gajah, kalian bilangnya besar tapi tangannya kecil. Besar. Besar. Apa?